Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Melinda, NPM 23140046. Di sini saya akan menjawab pertanyaan soal UTS nomor pertama, yang dimana pertanyaannya yaitu jabarkanlah contoh media untuk pembelajaran bahasa Indonesia. Seperti yang kita ketahui, selain pembelajaran bahasa Indonesia, pembelajaran jenis lainnya juga menerapkan menggunakan media pembelajaran yang untuk membantu seorang pengajar dalam memaparkan materi yang telah akan mereka sampaikan. Jadi, beberapa contoh media yang dapat digunakan untuk pembelajaran bahasa Indonesia, salah satunya yaitu menggunakan buku, yang dimana buku ini bertujuan untuk membantu seorang siswa dalam mengetahui tentang, misalnya dalam pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu tentang buku cerita rakyat ataupun novel. Buku ini berfungsi sebagai acuan media yang dijadikan seorang guru sebagai alat bantu. Namun semua siswa tidak hanya berfokus terhadap buku yang mereka gunakan sebagai media, tetapi juga buku ini berfungsi sebagai alat bantu yang digunakan seorang guru untuk keberlangsungan pembelajaran bahasa Indonesia seperti yang dijelaskan tadi, misalnya cerita rakyat. Selanjutnya, media yang bisa digunakan dalam pembelajaran bahasa Indonesia yaitu video, yaitu yang dimana lebih kita kenal menggunakan jenis media video, yaitu seorang guru memaparkan tentang pembelajaran yang mereka lakukan dengan men-tag video atau menunjukkan video, baik menggunakan infocus ataupun laptop maupun dengan menggunakan HP. Dalam video ini, seorang guru dijadikan untuk menunjukkan misalnya contoh-contoh jenis-jenis huruf, atau bahkan yang ketiga, guru bisa menggunakan media gambar yang dimana memperkenalkan dalam pembelajaran bahasa Indonesia tentang huruf-huruf, maupun media gambar berupa kertas ataupun balok yang berupa hal-hal bentuk huruf, yang dimana dalam pembelajaran bahasa Indonesia, terkhusus dalam pembelajaran anak SD yang lebih dikenal, harus menerapkan media dalam pembelajarannya agar pembelajaran tersebut berjalan dengan lancar, dengan menunjukkan membawa bahan praktek yang berada di depan mata mereka tanpa harus melakukan penghayalan ataupun imajinasi. Jadi, 3 contoh media yang saya jelaskan tadi dalam pembelajaran bahasa Indonesia merupakan hal-hal yang berpengaruh, namun masih banyak jenis-jenis contoh lainnya yang bisa digunakan seorang guru dalam pembelajaran bahasa Indonesia lainnya yang untuk merujuk keberlangsungan dalam proses pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Melinda, NPM 23140046. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 2 soal UTS, yang dimana jabarkanlah contoh media untuk pembelajaran menulis. Seperti yang kita ketahui, pada dasarnya seseorang yang ingin menulis yaitu harus menggunakan media dalam kegiatan yang akan ia lakukan. Kegiatan yang akan dilakukan ini yaitu menulis. Seseorang yang ingin melakukan proses menulis harus menggunakan media, yaitu yang pertama harus memiliki pulpen ataupun pensil. Nah, karena yang kedua yaitu harus memiliki kertas, baik dalam kertas yang bergaris maupun kertas yang polos. Yang kita ketahui bersama bahwa seseorang yang ingin melakukan proses atau kegiatan menulis dapat menggunakan 2 media tersebut yang paling utama, yaitu kertas sebagai acuan tentang kata-kata ataupun hal yang akan ditulis, dan yang kedua pensil atau pulpen yang sebagai alat atau acuan untuk menghasilkan tulisan yang akan dipergunakan ataupun hal yang dijadikan untuk menggunakan kegiatan yang akan diberlakukan. Contoh media untuk menulis tadi merupakan hal yang paling utama yang diketahui ataupun hal yang menjadikan seseorang akan melakukan proses tulis menulis.
Sebagai seorang calon guru terutama kita harus memiliki media-media dalam memaparkan materi yang akan kita jelaskan di hadapan siswa kita. Salah satunya tadi seperti pulpen untuk menulis atau menilai hasil dari kerja siswa dalam bentuk buku yang mereka kerjakan. Yang kedua, bisa menggunakan spidol, yang dimana spidol ini bisa dijadikan seorang pengajar dalam memaparkan materinya di dalam pembelajaran yang akan ia lakukan di hadapan siswanya, ataupun menggunakan media papan tulis juga. Selain itu, dalam menulis ini guru juga harus memperhatikan hal-hal yang menggunakan media yang baik, yang tidak berbahaya, seperti jenis tinta yang barangkali bisa mudah untuk bocor, ataupun hal-hal yang tidak wajar yang bisa menyebabkan kekerasan ataupun hal-hal yang janggal, sehingga menjadikan media yang ia bawa ini dalam proses menulis bisa berbahaya kepada orang lain maupun dirinya sendiri. Namun kita sebagai seorang pengajar ataupun bisa mempergunakan media tersebut dengan sebaik mungkin agar kita bisa mendapatkan hasil yang baik dalam menulis hal-hal yang kita ingin tulis, ataupun bisa berguna baik untuk kita ataupun hal orang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Melinda, NPM 23140046. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 3 soal UTS kami, yaitu mata kuliah pembelajaran media pembelajaran bahasa Indonesia. Yang dimana di sini pertanyaannya yaitu, jabarkanlah contoh media untuk pembelajaran mendengarkan. Seperti yang telah dijelaskan tadi, mendengarkan kita pasti menggunakan alat indera kita, yaitu kuping. Sebagai seorang pengajar, ketika ingin menjelaskan ataupun memberikan pemaparan materi menggunakan audio ataupun menggunakan media untuk mendengarkan, kita bisa menggunakan media seperti membawa radio ataupun hal-hal yang bisa menciptakan suara. Sebagai seorang pengajar yang kreatif, kita bisa menggunakan radio ataupun audio yang bisa menjadikan hal-hal yang menjadikan pembelajaran yang kita lakukan itu agar berjalan dengan secara berlangsung. Seperti contohnya dalam pembelajaran media dongeng, kita bisa menggunakan radio yang dibawa tadi atau audio yang dibawa tadi dalam bercerita, namun menjadikan seorang siswa itu berimajinasi dengan cerita yang telah kita ciptakan. Dengan menggunakan audio ataupun radio, bisa menjadikan seseorang siswa itu lebih berpikir kritis dengan membayangkan ataupun berimajinasi tentang dongeng yang telah disampaikan tersebut. Untuk itu, kita sebagai seorang pengajar yang menggunakan media seperti itu dalam pembelajaran mendengarkan, hal utama yang kita ketahui atau mengetahui yaitu apakah seorang siswa tersebut bisa ataupun memiliki keterbatasan dalam hal mendengarkan. Namun jika tidak ada keterbatasan dalam seorang siswa, kita bisa menggunakan audio tersebut dengan memaparkan hasil-hasil suaranya saja, dan bisa menjadikan mereka lebih berpikir lebih baik, lebih kreatif untuk menghasilkan pembelajaran yang lebih efektif, yang menjadikan mereka lebih mudah berpikir dengan kritis, berimajinasi dengan hal-hal yang baik, serta menjadikan pembelajaran tersebut lebih menarik. Tidak hanya seperti media yang digunakan guru-guru lainnya, namun saat ini kita bisa menggunakan media dengan menggunakan pendengaran tersebut agar keberlangsungan hal yang kita inginkan berjalan dengan lancar dan tidak monoton, seperti membawa media-media hanya berupa gambar yang menggunakan indera mata saja, namun saat ini bisa menggunakan indera pendengaran dalam memaparkan materi yang akan disampaikan agar berjalan dengan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Melinda, NPM 23140046. Di sini saya akan menjawab pertanyaan soal UTS kami yang nomor 4, yaitu pertanyaannya, jabarkanlah contoh media untuk pembelajaran berbicara. Di sini kita sebagai seorang pengajar pasti senantiasa menggunakan media dalam pembelajaran.
Saat ini pembelajaran yang akan dilakukan yaitu dengan berbicara, yaitu menggunakan indera kita yaitu mulut. Sebagai seorang pengajar, kita harus bisa pandai dalam menggunakan media ataupun memilih media dalam pembelajaran yang akan kita lakukan. Yang salah satunya yang akan kita bahas ini berbicara. Salah satu contoh yang dapat saya berikan media yang dapat digunakan dalam pembelajaran berbicara yaitu mikrofon. Sebagai seorang pengajar maupun bukan seorang pengajar, media yang dapat kita lakukan untuk menyampaikan informasi ataupun pembelajaran untuk siswa kita bisa menggunakan dengan media mic, yaitu mikrofon. Sebagai seorang pengajar ataupun tidak pengajar, dalam media ini sangat berpengaruh untuk menyampaikan informasi lebih jelas, bahkan bisa lebih kuat tanpa menggunakan mikrofon. Kita dalam memaparkan materi pasti masih kurang terdengar oleh baik di dalam bagian belakang, misalnya dalam satu forum. Ketika kita menggunakan untuk menjelaskan sebuah materi menggunakan mikrofon tersebut, bisa menjadikan kita lebih mudah dalam menyampaikan informasi atau pembelajaran tersebut. Jadi seorang pengajar dalam penggunaan media untuk pembelajaran berbicara ini bisa menggunakan mikrofon agar lebih mudah menjadikan seorang pengajar tersebut lebih mudah untuk memahami ataupun mengerti hal-hal yang telah dijelaskan, sebagaimana untuk menyampaikan informasi yang lebih jelas ataupun bisa menjadikan kita lebih kreatif untuk memberikan ataupun tidak membuat orang-orang yang tidak mendengar tentang pembelajaran kita menjadi lebih mendengarkannya, karena suara yang telah kita sampaikan jelas untuk tersampaikan kepada peserta didik maupun peserta yang telah dilakukan dalam suatu forum tersebut. Untuk itu, dalam pemilihan media jenis seperti ini bisa mempermudah kita sebagai seorang pengajar ataupun bukan seorang pengajar dalam penyampaian informasi tersebut, agar kita lebih paham, lebih memahami ataupun lebih terkesan dalam pembelajaran tersebut, lebih niat ataupun bahkan menjadikan pembelajaran tersebut tersampaikan dengan baik tanpa mengalami kehambatan jenis yang lain. Seperti itu kita sudah mengurangi kehambatan dengan menggunakan mikrofon agar penjelasan yang dijelaskan tersampaikan dengan baik dan benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memperkenalkan, nama saya Putri Melinda, NPM 23140046. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UTS nomor 5 pembelajaran media, yaitu pertanyaannya, seberapa penting media dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia? Seperti yang telah kita ketahui bersama, di dalam pembelajaran yang dilakukan oleh seorang guru tidak luput dari yang menggunakan media pembelajaran. Terkhusus dengan mata pelajaran bahasa Indonesia, pembelajaran dalam bahasa Indonesia ini merupakan hal yang membuat seorang siswa lebih agak kepikiran ataupun lebih sulit memahami tanpa menggunakan media. Jadi media dalam pembelajaran bahasa Indonesia itu sangatlah penting untuk menjalin ataupun keberlangsungan pembelajaran yang dilakukan oleh seorang guru demi untuk pembelajaran yang akan ia berikan. Kepentingan dari media pembelajaran bahasa Indonesia ini menjadikan bagaimana proses ini agar membantu seorang guru, namun media ini tidak menjadi acuan utama dalam pembelajaran yang ia lakukan. Pentingnya media pembelajaran ini terkhusus di dalam pembelajaran bahasa Indonesia menjadikan seorang guru lebih kreatif dalam memaparkan materi dengan membawa bahan atau menunjukkan hasil dari materi yang ia jelaskan tersebut. Baik dalam contoh cerita dongeng, misalnya seorang guru membawa buku bergambar ataupun buku-buku tentang cerita yang akan ia bawakan. Di situ siswa tidak perlu berimajinasi atau berpikir tentang cerita apa yang telah dijelaskan guru ini. Misalnya cerita tentang sang kancil, yang dimana seorang siswa, terkhusus siswa SD, pasti lebih menarik ataupun lebih tertarik, menjadikan motivasi ataupun rasa ketertarikan mereka dalam mengetahui sebenarnya tentang kancil ini dengan menunjukkan gambar. Kepentingan media ini merupakan hal yang utama apabila seorang guru ingin menjadikan proses pembelajarannya itu berjalan dengan lancar maupun tidak ada hal-hal yang bisa menjadikan penghalang ataupun keterlambatan dari
penambahan kognitif ataupun efektif dari seorang siswanya. Dengan adanya pembelajaran dengan menggunakan media ini membantu seorang guru, namun tidak hanya terfokus kepada guru ini. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pembelajaran bahasa Indonesia terkhususnya sangatlah penting menggunakan media agar dapat menjadikan keberlangsungan pembelajaran yang efektif serta membantu seorang guru dalam memaparkan materi yang telah ia jelaskan. Nah, dari itu kita sebagai calon guru harus bisa menggunakan media dengan sebaik-baik mungkin untuk keberlangsungan pembelajaran bahasa Indonesia.